Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah khassa ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Alim al-Fadil Salim bin Sumair al-Hadrami sya'ulillah lahul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslon, kita lanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Faslon ay hadza faslon. Adapun ini adalah satu fasal. Arkanul Islam, adapun rukun-rukun Islam khamsatun, itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu membaca syahadat alla ilaha illallah. Sesungguhnya dhamir sya'an, la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah, illallah, kecuali hanya Allah. Illallahu, kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad Rasulullahi, adalah utusan Allah. Rukun-rukun Islam ini adalah 5. Dasar atau asas di dalam Islam ini adalah 5. Yang pertama membaca syahadat, yang isinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Rukun Islam yang menjadi akidah pertama kali adalah tentang keimanan. Kita harus menyatakan. Makanya syahadat, keimanan, atau la ilaha illallah, ini adalah menjadi pokok daripada akidah kita. Makanya disebutkan dalam kitab Abwabul Faraj, yang disebutkan juga yang dikarang oleh Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, disebutkan bagaimana kita selalu untuk memperbaiki keimanan kita. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada sahabatnya, jaddidu imanakum, perbarui keimanan kalian. Qalu kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami harus memperbarui iman kita? Qulu la ilaha illallah, silahkan ucapkan la ilaha illallah. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Betapa dahsyatnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa hiya la ya'diluha syai'un fil wazni falau wuzinat bis samawati wal ard rujihat bihinna. Subhanallah. Kalimat ini tidak tertandingi oleh apapun dalam timbangannya. Kalaupun langit dan bumi ditimbang dengan beratnya la ilaha illallah, maka tetap akan menang la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah akan lebih berat. Ini subhanallah, luar biasa. Kalimatut tauhid. Dan ini menjadi pokok dasar. Seseorang yang terlahir dari 2 orang, ayah dan ibu, yang keduanya adalah muslim, secara otomatis dia lahir dalam keadaan muslim walaupun tidak membaca syahadat. Syahadat ini dipakai untuk orang-orang yang non-muslim yang mau masuk ke dalam Islam. Kuncinya harus membaca syahadat, tiketnya harus membaca syahadat. Dan kalau kita lihat lagi betapa dahsyatnya syahadah, dalam kitab Abwabul Faraj disebutkan waqad akhraja Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi. Saya bacakan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi min hadits Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijillan. Allah itu memanggil seorang laki-laki dari umatku, kata Rasulullah, di hadapan semua umat, di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Kemudian laki-laki tersebut ditunjukkan
99 kotak yang semuanya adalah isi dari kesalahan dia. Kullu sijillin minha mithlu maddil basar. Satu kotaknya saja itu sepanjang mata memandang. Mungkin kalau dari Demak sampai ke Kudus, dari Kudus sampai ke Demak, sejauh pandangan mata yang berjumlah 99 box, semua adalah isi kesalahan dia. Tapi Allah Maha Adil, tidak akan menzalimi umatnya. Kemudian Allah berkata, "Atunkiru min hadza syai'a?" Apakah dari sekian banyak kesalahan yang berjumlah 99 kesalahan ini ada yang engkau ingkari? Adzalamatka katabatil hafizun? Apakah malaikat-malaikat pencatatku ini tidak fair, tidak adil, asal catat saja, atau mencatat suatu perbuatan yang sebenarnya tidak Anda berbuat? Oh, ini subhanallah maha adilnya Allah sampai dijelaskan seperti itu. Fayaqul la ya Rabbi. Laki-laki tersebut mengatakan, tidak wahai Tuhanku. Kemudian Allah masih mengejar lagi. Afalaka uzrun? Apa engkau punya alasan? Mungkin kamu melakukan kesalahan ini ada alasan yang kau sampaikan kepadaku sehingga aku menerima alasanmu. Masih ditawar seperti itu. Tapi laki-laki tersebut mengatakan, fayaqul la ya Rabbi. Tidak wahai Allah, tidak wahai Tuhanku. Saya mengaku salah ya salah. Fayaqul, maka Allah meneruskan, bala innalaka indana hasanah wa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Sesungguhnya kamu memiliki satu kebaikan dan kamu pada hari ini tidak akan dizalimi. Kemudian Allah mengeluarkan satu bitaqah. Bitaqah itu seperti kartu. Makanya dalam bahasa Arab itu, bahasa Arabnya ATM juga bitaqah. Bahasa Arabnya ID card juga bitaqah. Ada satu kartu seperti kartu ATM yang di situ hanya ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang merupakan satu-satunya kebaikan yang dimiliki oleh orang tersebut. Akhirnya laki-laki tersebut bertanya, ya Rabbi ma hadhil bitaqati ma hadhihi sijillat? Apa maksudnya semua ini? Engkau beri saya satu bitaqah atau kartu, engkau tunjukkan semua kesalahan saya juga. Innaka la tuzlam, kata Allah, pada hari ini engkau tidak akan dizalimi. Kemudian semua kesalahan itu diletakkan dalam satu timbangan, dalam satu cawan timbangan. Kemudian yang kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bitaqah tersebut diletakkan dalam satu cawan yang lainnya. Maka apa yang terjadi? Fatoshat as-sijillat wa thaqulatil bitaqah fala yathqulu ma'asmillahi syai'un. Maka yang lebih berat tetap bitaqah yang berisi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini hadisnya sahih, kalimat yang sangat luar biasa. Makanya banyak disebutkan kita janganlah mudah untuk membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Orang yang sudah berdosa 90 tahun aja dengan membaca la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sekali setelah itu mati, maka dia akan masuk surga. Semua ulama sepakat demikian. Kok gampang-gampangnya ada banyak orang yang berzikir di dalam makbarah, di haul seorang ulama, zikir la ilaha illallah hanya gara-gara di kuburan, dianggap kafir, dianggap dosa, dianggap bid'ah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak ada yang menyembah kuburan. Orang-orang yang zikir membaca la ilaha illallah walaupun di depan kuburan, tidak ada yang menyatakan, tidak ada yang meyakini dalam hatinya menyembah kuburan. Mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Hafid pernah meriwayatkan, satu ketika ada orang yang bersalaman mencium tangan beliau, kemudian membungkukkan badannya karena ta'zim kepada ulama, tapi ada orang lain yang kebetulan di situ. Wahai Syekh, kenapa engkau biarkan orang membungkukkan badannya di depan Anda? Anda bukan Tuhan, Anda bukan Nabi. Itu bisa menjadikan kafir. Subhanallah. Kemudian Habib Umar bin Hafid menjatuhkan miswak, kayu siwaknya di hadapannya. Kemudian orang yang tadi menyalahkan Habib Umar dipanggil.
Wahai fulan, saya minta tolong, ambilkan siwak saya. Minta tolong boleh enggak? Akhirnya orang itu datang dan mengambilkan siwak, merundukkan badannya di depan Habib Umar. Oh, kalau begitu Anda juga tidak boleh membungkukkan badan di depan saya. Karena saya orang biasa, bukan Nabi, bukan Tuhan. Saya kan hanya membantu engkau ya Syekh mengambilkan miswak. Itulah tujuanmu, tidak mengagungkan aku atau menyembah aku, tapi mengambil siwak. Begitu juga mereka para santri, para muhibbin, yang merundukkan badan, mencium tangan, tidak ada niat apapun untuk menyembah ataupun apalagi menyembah. Mereka hanya ta'zim, mereka hanya melakukan adab kepada seorang guru. Nah, begitulah ceritanya. Kemudian wa iqamus salati, rukun yang kedua adalah mendirikan salat. Salat ini menurut para ulama, jumhurul ulama, adalah afdalul ibadah al-badaniyah al-zahirah. Sebaik-baik ibadah yang dilakukan secara fisik yang zahir. Kemudian baru puasa, kemudian baru haji, dan kemudian baru zakat. Fardunya salat adalah afdalul faraid. Kemudian sunnahnya salat, nawafilnya salat adalah afdalun nawafil. Adapun jika dibandingkan dengan ibadah al-badaniyah al-qalbiyah, jadi ada al-ibadah al-badaniyah al-zahirah seperti salat, puasa, zakat seperti tadi. Ada juga al-ibadah al-badaniyah al-qalbiyah seperti iman kepada Allah, tafakkur, tawakal, sabar, ridha bil qada wal qadar wa mahabbatullah. Itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik daripada ibadah al-badaniyah al-zahirah. Jadi iman itu lebih baik daripada salat jika dibandingkan dalam urusan ibadah. Karena apa? Ibadah yang badaniyah al-zahirah ada yang lebih utama, yaitu ibadah al-badaniyah al-qalbiyah itu lebih utama daripada al-ibadah al-badaniyah al-zahirah. Bahkan lebih utama daripada salat. Contohnya iman. Iman ini ibadah yang paling utama karena menjadi kuncinya. Kita salat bisa sah kalau iman kita benar. Karena ada sebuah hadis menyatakan tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan. Berpikir sesaat saja yang dapat menjadikan hati kita lebih beriman kepada Allah itu lebih mulia daripada ibadah sunnah 60 tahun. Ini subhanallah luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa ita'uz zakati, dan membayar zakat, wa shaumu ramadhana, dan puasa bulan Ramadan. Wa shaumu ramadhana, dan puasa bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, wa hajjul baiti, atau wa hajjul baiti, dan berhaji kepada Baitullah, man, bagi orang istata'a, yang mampu orang tersebut, ilaihi, kepada Baitullah. Apanya yang mampu? Sabilan, jalannya. Nah, ini yang terakhir adalah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Ini banyak kisah tentang haji. Bahkan dalam kitab Kasyifatus Sajah disebutkan Nabiullah Adam ini haji selama 40 tahun perjalanan dari Hindia menuju ke Mekah Al-Mukarramah dengan jalan kaki. Nabi Isa pun berhaji sebelum diangkat ke langit. Ini banyak sekali kisah-kisah tentang haji. Ini hajjul baiti, boleh dibaca hijjul baiti, boleh dibaca hajjul baiti. Jadi boleh dua cara membacanya, hajjul baiti boleh, hajjul baiti. Ini secara nahwiyah. Tapi kalau dalam Al-Quran ya harus mengikuti Al-Quranul Karim. Demikian. Insya Allah akan kita sambung dengan penjelasan-penjelasan yang lebih detail tentang faslun arkanul iman, tentang rukun-rukun iman. Sampai di sini semoga berkah dan manfaat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.